pas saya itu pandangan saya tertuju ini ke atas. Pas ngelihat ke atas itu, Masya Allah, tinggi besar, mata, yang namanya mata nyala nih, segede mana ya, segede kaleng susu, nyala. Bibirnya tebel, bulunya lebat. Akhirnya, aduh, udah nggak kuat. Akhirnya saya mundur. Ternyata teman saya udah nyampe duluan di sana. Loh, kenapa kamu di sini? Nggak kuat katanya. Ya udah, gimana ini tadinya? Ya udah gagal. Kata kuncinya gagal udah. Sudah, kamu mau jalur apa sok? Mau jual anak, Mang E. Tuh, saya yang punya anak langsung dingin semua tangan tuh. Ya Allah, nih Adam, kata saya. Bener-bener udah gelap mata, Mang E, udah bener-bener gelap mata. Yakin kamu ada masalah dengan anak kamu? Kan nanya gitu. Gak ada. Yakin, saya udah yakin, lahir batin udah siap. Tanpa basa-basi, tanpa proses yang bertele-tele. Mungkin kalau orang pintar kan sudah sedia semua alat-alat, Mang E. Untuk alat ritual tuh, sudah siap mungkin ya. Dia masuk ke dalam, si abahnya ngambil kain putih, Mang E. Ya kurang lebih 1 meter lah. Gelar. Langsung gerak, gelar kain putih, bunga. Pada saat itu sesajennya cuma bunga aja, bunga 7 rupa. Karena kitanya dadakan kan, dia cuma sedia bunga 7 rupa di piring, sedia mangkok kecil. Jual musuh. Nah kemudian ya saya pun menanyakan, Bunda informasi dari mana? Bun, yang namanya mencari harta dengan cara instan atau pesugihan ini tentunya punya resiko yang besar, Bun. Intinya tidak ada makan siang yang gratis, pasti. Apalagi kita sudah bersekutu dengan makhluk halus, dengan setan, pasti ujung-ujungnya minta tumbal. Kemudian harus melakukan hubungan. Yang syarat mutlaknya itu adalah harus istri orang. Kelihatan sama sudut mata saya, ada wanita cantiknya minta ampun, aromanya wangi banget. Dan katanya sampai nikah siri ya? Betul. Berapa kali itu? Kurang lebih 9 kali. Betul. Banyak banget. Waktu dapatnya kenalannya di mana itu istri-istri? Karena kebanyakan di media sosial. Oh, dari medsos ya? Iya, dari media sosial. Sambil dari si Revanya itu saya lihat itu duduk sambil nunduk gini, sambil baca-baca apa, sambil bakar itu sih yang panjang-panjang itu tuh, Mang. Dibakar kayak dupa tuh yang panjang. Nggak tahu tuh Yosua apa namanya, yang kayak orang Cina itu tuh, dibakar sambil diem aja. Nah tuh angin tuh, Mang. Was. Ya Allah, saya bilang angin. Udah tegang. Diam. Udah, rokok habis dibuang juga saya nyalain lagi. Diam. Saya liatin aja. Nah udah situ ada suara kuda, Mang. Ini, Mang, kalau saya tahu jalan pulangnya kayaknya udah pulang. Cuma mau pulang juga jalannya kan udah gelap. Jalan kalau pulang ke rumah Abah juga, kalau dipaksa pulang takutnya nyasar. Udah nggak karu-karuan, Mang. Saya mau pesugihan. Kira-kira kalau pesugihan ini persyaratannya apa, Pak? Masnya mau pesugihan apa? Ya, saya pesugihan, ya pokoknya saya mau pesugihan, terserah mau pesugihannya apa. Nanti masnya kira-kira mampu tidak bayar mahalnya? Karena maharnya tuh ini ada 3 macam. Ada yang 8 juta, ada yang 20, ada yang 35. Yang kebanyakan yang sudah ke saya itu memang yang paling cepat. Yang prosesnya paling mantap itu yang di angka tinggi. Karena satu syaratnya juga besar gitu kan, seperti minta kambing, minta ini kan, terus juga prosesnya juga cepat katanya gitu. Saya mau yang gede aja, Pak, biar cepet. Ayam ini kan dipegang nih, dikempit, pisau ini ditempelin ke lehernya nih, Mang. Begitu pisau ditempelin gitu kan ya, ayam ini tuh ngejerit, Mang. Saya ngedenger persis itu, saya kira samar-samar pertamanya gitu kan, tapi lama-lama kenceng.
suara itu tuh. Mama katanya. Mama, ada diapain mah gitu. Di sini kok gelap mah katanya. Saya nggak dengar persis itu mah saya nggak dengar. Aduh, saya bilang ini apa ya, saya bilang pas saya tutup kuping mah. Tapi kan udah si dukunnya sampai bilang, awas ya Bu katanya, kan ini udah datang loh, jangan sampai dilepas loh katanya. Masih tuh mah baru ditempel kan udah gitu tuh, terus digesek itu apa namanya, di gitu di sebelah lain itu. Begitu pada sebelah, mama sakit, anaknya tuh suara anak perempuan masih kecil tuh saya. Kalau saya itu ya masih ada di kuping saya terus itu kan. Saya bilang ini apa? Abah ini menjelaskan ke Pak Herman detailnya pernikahan batin dengan makhluk ini akan berjalan selama sampai proses hutang piutang kamu lunas, kata Abah ke Pak Herman, dan harus mendapatkan izin dari istri kalau Pak Herman punya istri, kata Abah seperti itu man. Yang ketiga, kita nanti ritualnya di kamar itu. Abah menunjukkan satu tempat di ruangan Abah ada kamar gitu kan. Setelah Abah menjelaskan itu, ini Pak Herman akhirnya menyetujui man. Siap Abah, saya mau. Kalau masalah istri pasti ngizinin saya. Abah sebelum ritual mengajak Pak Herman dulu ke ruangan yang sudah disiapkan sama Abah. Ketemulah kakek-kakek. Ya lumayan umurnya ada 70-an lah. Di bahu saya tuh mukul Pak. Pas mukul lagi apa Dek? Saya lihat, oh Bah ini lagi merenungi nasib gitu. Udah merenungi nasib. Oh, saya tahu lagi pusing, banyak utang, beban berat katanya. Ya udah kalau gitu mau nggak ikut Mbah katanya. Kemana? Ya yuk, kalau kamu mau menghilangkan pusing, mau masalah selesai, yuk ikut. Saya ikutlah. Saya percaya banget sama suami. Ternyata suami ya seperti itu ke saya gitu. Suami udah jarang pulang, komunikasi juga kita udah agak susah gitu kan. Sementara aku dapat pressure, tekanan dari sana sini yang harus segera ini kapan gitu, ini kapan bayar hutangnya. Sementara saya sendiri, saya nggak, udah minus. Saya bingung gitu kan. Yang tadinya keluarga istilahnya tuh mendengar cerita bisnis saya di Jepara itu bagus, yang sampai pada habis istilahnya tuh keluarga udah, ya keluarga juga nggak bisa bantu gitu. Saya mau pulang ke rumah tuh takut Bang, karena tiap hari orang datang ke rumah. Sementara saya udah nggak punya apa-apa waktu itu. Tiap hari tuh saya berangkat tuh posisi gelap Bang. Posisi gelap saya berangkat, pulang pun dalam posisi gelap. Bang, saya pengen bayar utang doang. Saya di rumah punya utang, saya gituin. Utangnya utang bekas apa? Ya bekas usaha dulu. Saya tuh coba untuk kayak pergi Bang, ke tempat kayak orang pintar. Sering saya pergi, tapi hasil nggak ada. Malah orang pintar semua kayak yang hitam mau yang putih bilangnya ini nggak bakal bisa. Katanya, lah kok kamu bisa bilang begitu? Saya bilang, itu kamu nggak takut, itu kan ada ular 3 kata saya itu. Saya kan tambah bingung lagi, ular yang mana kata si Agus. Nggak ada ular, yang ada si kakek, si mbah, cucu-cucunya si kakek. Itu pengakuan si Agus. Cucu-cucunya si kakek itu sampai berdebat sama saya. Cuman di ujung saya habis kontrak kerja ada berita kalau Kang Agus itu sakit kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun sakit Kang Agus. Itu info dari orang tua saya. Dan setelah itu ketahuannya itu mohon maaf ya, dari kemaluan. Jadi kemaluan Kang Agus itu banyak sisi kurang. Saya mau ikut pesugihan. Di sana tuh ada 3 opsi. Yang pertama itu jual umur, yang kedua jual janin, yang ketiga jual musuh. Pas saya buka mata, bawahnya itu ular ada mungkin segede pohon kelapa ya. Atasnya itu perempuan setengah bayar. Itu di jam 11:30
datang sosok. Dia itu berbulu, gede, matanya itu merah. Kamu bisa bawa uang itu, nyawa kamu buat saya. Gitu, cerita. Iya, takutnya tuh takut kenapa? Saya Sinta, Bah. Saya itu kakaknya Novi. Oh, kamu kakaknya Novi? Betul, kamu kakaknya Novi. Iya, Bah. Saya kakaknya Novi. Kamu kenapa kakaknya Novi? Tapi kok kamu merasuk ke dalam diri Novi? Kamu sudah meninggal? Iya, Bah. Saya sudah meninggal. Dan saya nggak mau adik saya Novi seperti saya, Bah. Hah? Seperti saya gimana? Saya meninggal karena jadi tumbal pesugihan. Tumbal pesugihan siapa? Tumbal pesugihan orang tua saya, Bah. Saya langsung kaget di situ, Mang Ahe. Dan guru-guru yang ada di situ juga langsung kaget. Kok ada orang tua yang menumbalkan, jadikan anaknya pesugihan? Udah berhari-hari kan bosan Bang Ese tuh. Ya udahlah, nyantai nyetir. Itu berangkatnya pun nggak buru-buru. Nanti jam 11 lewat aja berangkatnya sekalian. Karena udah tahu makamnya, sudah tahu lokasinya. Nggak hunting-hunting lagi. Mau jam 12-an ya kita berangkat. Ya berangkat. Pin, udah nyampe Pin. Kata saya, bos udah nyampe bos. Ya udah Pin. Jadi udah nggak ada selera saya juga. Anak-anak lain nggak ada selera. Jadi gimana? Ya udah aja Pin. Uang yang itu kan suruh kamu pegang lagi yang 500. Misalkan ada yang beli, selon aja Pin ngomong. Ini 10 kali lipat. 10 kali lipat uang ini, sok ambil dalam satu. Boleh dah, ya terserah lu Pin. Ada bosnya. Turunlah dari mobil, jam 12 tepat. Makam yang sama di hari kelima itu. Turun, itu agak lama Mang ya. Agak lama, kurang lebih sampai jam 3 Ipin belum balik. Saya duduk di situ, gak lama juri bawa kopi. Duduk bareng, ngerokok dulu. Juri bilang ke saya, Pin, nanti saya minta tolong ke kamu. Tolong apa? Kata saya. Saya minta anter. Minta anter kemana? Awalnya dia ragu Mang mau cerita tuh. Gak lama kemudian, anter ke tempat pesugihan. Saya kaget di situ Mang. Astagfirullahaladzim. Kamu serius mau pesugihan gitu? Iya katanya. Kenapa kamu bisa sampai begitu tuh? Ya kamu kan tahu sendiri keadaan ekonomi keluarga saya kan. Buat makan aja kadang harus nambah-nambah. Apalagi buat nyimpen juga nggak ada. Jadi saya sudah berpikir, saya cobalah mau cari uang yang cepat, yang instan. Kelengkeng Mang Ei. Ngeces banget pengen kelengkeng. Saya bilang sama suami kan, Bi, saya mau kelengkeng, kata saya tuh. Ya udah nanti sabar. Kalau saya udah dikasih bayaran sama Cecep, saya beliin. Malamnya pulang warung, jam 2 kan tutup warung dia. Bau tuh kelengkeng si Cecep. Bawa kelengkeng. Teh ini kelengkengnya. Makasih, saya bilang gitu kan. Kok tahu sih? Ini dari suami saya. Saya kira kan dari suami saya. Kan ternyata dibilang, enggak ini dari saya. Udah dimakan, nanti anaknya ngeces loh. Kan pengen kelengkeng. Kok bisa tahu gimana ya? Iya, saya juga bingung. Makanya kan saya sambil Apa terima. suaminya yang cerita? Enggak. Pas saya itu saya udah terima kan. Saya terima kelengkeng tuh. Saya baca bismillah tuh, mau makan. Rasanya nggak manis. Rasanya seperti duit pahit, sepet gitu. Jadi saya nggak terusin makan tuh Mang. Terus saya bilang sama suami kan, kamu cerita tas saya mau kelengkeng, mau cerita sama Cecep. Saya nggak pernah cerita-cerita. Tunggu keajaiban dari Allah. Kalau mungkin istri kamu masih diberi umur panjang, ya mungkin sembuh kembali, normal kembali. Dan ini orangnya rada bahaya, agak bahaya. Karena kesatu, dia itu pesaing dagang istri kamu itu. Yang kesatu, dia itu melakukan pesugihan, Mang. Terus yang kedua, dia itu mempunyai ilmu sendiri, Mang. Mempunyai guna-guna sendiri. Nah, di situ Abah nyebutkan. Jadi pesaing kamu tuh nggak beli, dalam artian nggak beli tuh nggak harus ke dukun Mang. Dia melakukan sendiri juga bisa, punya ilmu sendiri. Nah itu Abang ucap, pesaing kamu itu mempunyai guna-guna pring sedapur Mang. Kamu kesini tujuannya mau apa? Saya pengen usaha saya tambah maju Mbah. Mak Muna ngasih syarat, kamu udah penuhin? Udah Mbah. Berarti kamu harus nginep semalam di sini. Kaget saya Mang.
saya harus nginep di sini. Iya, ada ritual. Saya harus ngomong dulu sama suami Mbah, soalnya di luar ada suami saya yang nungguin. Silahkan, si Mbah bilang gitu. Saya keluar, ngobrol sama suami, Mas, kamu pulang aja, saya nggak boleh pulang. Ada ritual yang harus dijalankan. Lah, Mak Muna nggak ngomong? Iya, saya juga baru tahu di dalam, kata Mbah Sari. Setelah suami pulang nih, suami pulang saya masuk lagi. Saya suruh ganti baju, Mang Ai. Saya kira ganti baju itu pakai kain biasa ya. Ternyata kain putih.